Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triyuda Zapari Amriza Nasution dengan NPM 2508260232. Di sini saya akan menyampaikan tugas remedial blok embriologi saya yang berupa bentuk pemaparan mind map. Oke. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya angkat adalah mengenai faktor dan proses mutasi genetik. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, izinkan saya untuk menjelaskan secara general apa itu mutasi genetik. Mutasi gen adalah perubahan permanen pada urutan basa DNA, suatu gen yang dapat mempengaruhi protein yang dihasilkan dan sifat organisme tersebut. Perubahan ini bisa terjadi pada sel tubuh, somatik, atau sel germinal, reproduktif yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya jika terjadi di gamet. Baik, kemudian proses terjadinya mutasi atau mutagenesis. Mutasi terjadi melalui beberapa mekanisme molekuler utama, seperti kesalahan replikasi DNA atau endogenesis saat DNA disalin oleh DNA polimerase selama pembelahan sel. Enzim kadang salah menganalisa, ya, atau salah mengenali basa sehingga terjadi substitusi, insersi atau basa dilesia atau delesi basa. Jika sistem perbaikan DNA repair tidak memperbaikinya sebelum replikasi berikutnya, perubahan ini menjadi mutasi permanen atau lebih parah lagi. Kemudian kerusakan DNA oleh mutagen. Mutagen adalah agen yang merusak struktur DNA sehingga ketika sel mencoba menyalin dan memperbaiki DNA, kesalahan akan terjadi. Ini termasuk radiasi fisik. Kemudian radiasi fisik itu contohnya adalah kayak sinar ultraviolet, UV yang membentuk dimertimin mengganggu pasangan basa normal. Kemudian sinar X atau sinar gamma menyebabkan break, ya, putusnya rantai DNA. Kedua jenis tersebut, ya, bisa memicu mutasi jika tidak diperbaiki sepenuhnya. Kemudian mutagen kimia yang dimana agen alkilasi, ya, analog basa, bahan kimia industri seperti benzena dan nikel dapat mengikat DNA dan mengubah basa mendorong kesalahan saat replikasi. Kemudian mutagen biologis, yang dimana virus tertentu dapat mengintegrasikan DNA mereka ke dalam genom inang dan mengganggu gen yang normal. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari mutasi gen, yang dimana mutasi terjadi dalam beberapa bentuk yang akan saya jelaskan berikutnya, yang dimana itu tergantung perubahan DNA yang terjadi. Sepertinya ini tipe mutasi substitusi basa, penggantian satu nukleotida dengan yang lain, misalnya A ke G. Kemudian insersi, penambahan satu atau lebih nukleotida ke dalam DNA. Kemudian delesi, hilangnya satu atau lebih nukleotida dari DNA. Kemudian ada frame shift, yang dimana insersi atau delesi yang mengubah pembacaan kodon akibat tidak kelipatan 3. Kemudian perubahan ini juga bisa bersifat silence, missense, dan nonsense. Yang dimana kalau dia itu silence tidak mengubah protein akhir, kalau dia itu missense tidak mengubah asam amino yang disandi, kalau dia nonsense itu dia menghasilkan codon stop prematur sehingga protein terpotong. Kemudian mekanisme perbaikan DNA atau DNA repair, yang dimana sel memiliki sistem perbaikan seperti ada mismatch repair, yang dimana dia adalah memperbaiki kesalahan pasca penyalinan, yang dimana juga ada nucleotide excision repair, yang dimana dia menghasilkan dimertimin akibat sinar UV jika sistem perbaikan ini gagal atau mutasinya dapat menetap di genom. Kemudian faktor yang menyebabkan mutasi atau mutasi gen, ya. Mutasi itu kan dapat dipicu oleh faktor internal maupun eksternal, yang dimana internal itu adalah endogen atau secara alami. Contohnya kesalahan replikasi DNA, perubahan kimia spontan pada DNA atau misalnya diaminasi, ada juga metabolik berbahaya seperti radikal bebas dari respirasi seluler. Kalau dia eksogen yaitu internal, ya, mutagennya contohnya itu adalah radiasi fisik, UV, sinar X, gamma, bahan kimia mutagenetik atau asap rokok, polutan industri, agen alkilasi, serta infeksi virus. Integrasi DNA virus kan memicu perubahan genetik seperti HPV, yang dimana dia akan meningkatkan inflamasi, ya. Kemudian juga contoh nih dampak dari si mutasi, yang dimana beberapa banyak penyakit genetik seperti sickle cell disease akibat satu substitusi basa yang mengubah asam amino, ya, beta globin. Kemudian juga kanker dapat terjadi ketika mutasi mengaktifkan onkogen atau menonaktifkan tumor supergennya. Baik, untuk penjelasan lebih lanjutnya, ringkasan intinya nih, ya. Ringkasan intinya yaitu adalah mutasi adalah
perubahan permanen pada DNA, bisa terjadi spontan atau karena mutagen. Selanjutnya adalah melibatkan mekanisme replikasi, kerusakan DNA, dan kesalahan perbaikan. Kemudian faktor penyebab meliputi faktor internal dan eksternal seperti radiasi dan bahan kimia. Kemudian juga ada mutasi yang berperan dalam variasi genetik sekaligus berbagai penyakit lainnya. Berbicara mengenai tadi juga ada faktor eksternal ya, infeksi virus ya. Infeksi virus kan juga itu termasuk kayak zat kimia mutagenik ya, termasuk kayak beberapa virus yang memasukkan DNA RNA ke genom host yang menyebabkan mutasi. Contohnya itu ada clathing agents, contohnya itu kayak cyclophosphamide atau HPV, human papillomavirus yang menginaktivasi dan RB dan gen P53 yang menyebabkan misfiring DNA atau base analogs. Oke. Kemudian juga kasus klinisnya yaitu mengenai kasus klinis mutasi genetik, contohnya penyakit anemia sel sabit atau sickle cell disease tadi ya, yang pertama saya jelaskan. Nah, contohnya gini, ada seorang pasien laki-laki berusia 7 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri hebat pada tangan dan kaki, lemas juga dan pucat, riwayat nyeri berulang sejak usia 2 tahun, dan riwayat keluarga orang tuanya tampak sehat tetapi sering sakit anemia ringan. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik ya, konjungtivanya pucat, ikterus ringan, kemudian juga limpahnya membesar, nyeri tekan pada ekstremitas. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan penunjang, HB-nya 7 G/dl rendah ya, eritrositnya berbentuk sabit, sickle cells pada pusan darah, kemudian elektroforesis hemoglobinnya dominan HBS. Oke, kemudian analisis molekuler atau mutasi genetik itu adalah gen yang terkena itu HBB ya, beta globin, kemudian terletak di lokasi kromosom 11. Kemudian jenis mutasinya itu adalah mutasi titik atau point mutations missense, yang dimana perubahan nukleotida normalnya itu seharusnya GAG ke glutamat menjadi GTG ke valin. Baik, untuk yang substitusi satu basa ini menyebabkan perubahan satu asam amino, tapi dampaknya besar. Oke. Baik, cukup sekian hasil pemaparan materi saya mengenai faktor dan proses terjadinya mutasi genetik. Saya mohon maaf bila saya banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih kepada semua dokter-dokter dan kepada expert. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Sampai sini saja penjelasan materi saya. Unsur makola olatan Jerman kola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.